Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah di Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Kitab yang penuh dengan berkah ini, dan kita masuk pada bagian akhir dari kitab ini, di mana Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala pada bagian-bagian akhir ini beliau menjelaskan bagaimana manhaj atau jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah-masalah akhlak dan adab, termasuk di dalamnya bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah bermuamalah dengan al-umara, dengan pemimpin mereka. Beliau mengatakan wa yarawna iqamatul haji wal jihad wal juma'i wal a'yan ma'al umara abraran kanu aw fujjaran wa yuhafizuna 'alal jama'at. Bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka memandang atau berpendapat bahwasanya iqamatul haji wal jihad wal jum'i wal a'yad, menegakkan ibadah haji, jihad, salat Jumat dan perayaan-perayaan di dalam Islam ma'al umara, itu dilakukan bersama dengan para pemimpin. Ya. Dilakukan bersama dengan para pemimpin kaum muslimin. Abraran kanu au fujjara. Ya. Baik pemimpin itu abrar, pemimpin yang taat, yang baik, maupun fujjar, pemimpin yang jahat. Ini salah satu i'tiqad atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana banyak diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita senantiasa taat kepada pemimpin-pemimpin kita. Kata Syekh Fauzan, ay ya'taqidu Ahlus Sunnah wujuba iqamati hadhihi sya'air ma'a wulati umuril muslimin. Bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka memiliki i'tiqad, memiliki keyakinan, pemahaman tentang wajibnya menegakkan syiar-syiar Islam. Sebagaimana yang beliau sebutkan, itu haji, jihad, salat Jumat dan al-a'yad, peringatan-peringatan
hari-hari besar Islam, ma'amulati umuril muslimin, itu semua syiar-syiar Islam dikerjakan, dilakukan, ditegakkan bersama dengan pemimpin kaum muslimin. Abraron kanu au fujjaron. Apakah pemimpin itu abrar, pemimpin yang baik, yang taat, yang istiqamah agamanya, au fujjaron, atau pemimpin yang fajir, yang banyak berdosa, banyak melakukan kejahatan-kejahatan. Ai sawa'un kana salihina mustaqimin au fusaqan la yukhrijuhum 'anil millah. Baik itu pemimpinnya salih, pemimpinnya orang-orang istiqamah agamanya, atau pemimpinnya fasik, orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa, selama mereka belum keluar dari agama Islam. Ya, karena Islam atau Muslim itu sebagai syarat pemimpin. Selama mereka masih Muslim, maka tidak diperbolehkan bagi kita keluar ketaatan dari mereka. Kenapa kata Syekh Fauzan? Di anna gharadul muslimi min dzalik huwa jam'ul kalimah. Karena tujuan dari itu semua adalah bagaimana jam'ul kalimah, menjaga persatuan kaum muslimin. Dan ini mengandung maslahat yang besar. Bagaimana terwujudnya jam'ul kalimah, terwujudnya persatuan kaum muslimin. Wal ibti'ad 'anil firqati wal khilaf, dan menghindari perselisihan dan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Karena yang menyatukan mereka adalah wulatul umur. Selama mereka masih taat kepada pemimpinnya, maka akan banyak terjaga kemaslahatan, adanya persatuan di antara kaum muslimin, dan terselamatkannya mereka dari perpecahan-perpecahan. Li'anna al-wali al-fasiq la yun'azal bi fisqihi wa la yajusul khuruj alaih. Karena kata Syekh Fauzan, seorang pemimpin yang fasik, fasik itu artinya banyak melakukan perbuatan dosa. Seorang pemimpin yang fasik tidak boleh dia dilengserkan atau diturunkan dari kepemimpinannya semata-mata karena kefasikannya. Dan tidak boleh kita keluar ketaatan darinya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf, di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Adapun di dalam perkara maksiat, sebagaimana kata Nabi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan bagi makhluk di dalam bermaksiat. Tetapi di dalam perkara-perkara yang ma'ruf, walaupun pemimpin itu pemimpin yang fajir, fasik, maka wajib bagi kaum muslimin untuk senantiasa mentaatinya. Kenapa? Lima yatarattabu ala dzalik min diya'il huquq wa iraqatid dima. Karena apabila kaum muslimin mereka keluar dari ketaatan kepada pemimpin-pemimpin yang fasik, maka bisa menimbulkan diya'ul huquq, hak-hak yang terlantarkan. Banyak urusan-urusan kaum muslimin yang terlantar, wa iraqatid dima, dan akan terjadi pertumpahan darah. Ini apabila mereka keluar ketaatan kepada pemimpinnya, maka mafsadahnya jauh lebih besar dari maslahat yang diharapkan. Kemudian Syekh Saleh, beliau menukilkan perkataan Syekhul Islam di dalam kitabnya Minhajus Sunnah An-Nubuwah An-Nabawiyah. Syekhul Islam mengatakan, wala'allahu la yakadu yu'rafu ta'ifatun kharajat ala dhi sultan illa wa kana fi khurujiha minal fasadi akthar minal ladhi fi izalatihi. Kata Syekhul Islam di dalam kitab beliau Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, hampir-hampir tidak diketahui adanya satu kelompok yang dia keluar dari penguasa
dari pemimpinnya, melainkan dengan sebab keluarnya kelompok tersebut, kerusakan yang ditimbulkan, yang terjadi itu jauh lebih banyak daripada kerusakan pemimpin yang ingin dihilangkan. Mafsadat yang muncul, yang didapatkan itu jauh lebih besar daripada kerusakan yang ada pada pemimpinnya. Wa ahlu sunnati yukhalifuna fi dzalika ahlal bid'ah minal khawarij wal mu'tazilah wa syiah. Di dalam masalah kepemimpinan ini, ketaatan kepada pemimpin, ahlu sunnah wal jamaah menyelisih kelompok-kelompok menyimpang dari ahlul bid'ah seperti orang-orang khawarij, orang-orang mu'tazilah maupun syiah dan yang lainnya. Alladzina yarawna qitalal wulati wal khuruj alaihim, di mana mereka berpendapat kewajiban untuk memerangi pemimpin-pemimpin yang zalim dan keluar dari ketaatan kepada mereka idza fa'alu ma hum zulmun aw dhannuhu zulman, apabila pemimpinnya melakukan suatu kezaliman atau mereka menganggap pemimpinnya melakukan suatu kezaliman. Karena tidak setiap dugaan-dugaan kezaliman yang dinisbahkan kepada pemimpin itu bentuk kezaliman. Bisa itu benar-benar kezaliman atau sejatinya itu bukan kezaliman, tapi mereka menganggap itu suatu kezaliman. Wa yarawna dzalika min babil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan mereka kelompok-kelompok yang menyimpang ini seperti orang Khawarij, Mu'tazilah, Syiah dan yang lainnya, orang-orang mengikuti model-model mereka menganggap bahwasanya keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang zalim ini bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Ini bagian dari amar ma'ruf nahi munkar yang Allah perintahkan. Padahal ini tidak benar. Nabi SAW di dalam banyak hadis beliau memperingatkan kepada kita agar kita senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin-pemimpin kita. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun, meskipun yang memimpin kalian seorang budak Habasyi. Artinya meskipun mereka menjadi pemimpin bukan melalui jalan yang disyariatkan, maka ketika mereka menjadi pemimpin bagi kaum muslimin, wajib bagi kita untuk taat kepada mereka. Ini kewajiban kita untuk senantiasa taat kepada pemimpin-pemimpin, karena di dalam mentaati mereka akan banyak terjaga hak-hak kaum muslimin tidak tersia-siakan dan terjaga darah-darah tidak tertumpahkan. Kemudian Syekh Utsaimin beliau mengatakan al-abrar ini bentuk jamak dari bar, katsirut ta'ah. Pemimpin yang abrar artinya pemimpin yang melakukan banyak ketaatan, istiqamah agamanya. Wal fujjar fajir. Fujjar itu bentuk jamak dari fajir, wa huwal 'asi katsirul ma'siyah. Itu orang yang banyak melakukan kemaksiatan. Maka Syekhul Islam mengatakan abraron kanu au fujjaron, pemimpin yang baik maupun pemimpin yang fajir. Maka Ahlus Sunnah tetap berpendapat wajibnya menegakkan syiar-syiar Islam bersama mereka. Pelaksanaan ibadah haji, pelaksanaan sholat Jumat, dan sholat-sholat yang lain dari bagian syiar Islam maupun al-a'yad, peringatan seperti Idul Fitri, Idul Adha, itu ditegakkan bersama dengan pemimpin kaum muslimin. Fa ahlu sunnati rahimahumullah yukhalifuna ahlal bid'ah tamaman. Kata Syekh Utsaimin, ahlu sunnah menyelisihi ahlul bid'ah tamaman secara sempurna. Fayarawna iqamatal haji ma'al amir. Mereka ahlu sunnah berpendapat bahwasanya melaksanakan ibadah haji harus dilakukan bersama pemerintah. Wa in kana min afsaqi ibadillah, meskipun pemimpin tersebut adalah hamba-hamba Allah yang paling fasik, banyak melakukan kemaksiatan.
Wa kana an-nasu fi ma sabaq yaj'aluna 'ala al-hajji amiran. Dahulu kaum muslimin mereka biasa ya, di dalam pelaksanaan ibadah haji mereka menunjuk seorang amir, pemimpin. Kama ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr amiran 'ala al-hajji fil 'am at-tasi' min al-hijrah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menunjuk Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai Amirul Hajj, pemimpin di dalam pelaksanaan ibadah haji bagi kaum muslimin, yaitu pada tahun ke-9 Hijriah. Wa mazalan nasu ala dzalik, dan kaum muslimin biasa seperti itu. Ya. Ditetapkannya amir, pemimpin di dalam pelaksanaan ibadah haji, ini adalah kebiasaan dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaj'aluna lil hujja amiran qaidan yadfa'una bidaf'ihi wa yaqifuna biwuqufihi. Mereka menetapkan pemimpin yang menjadi panutan bagi kaum muslimin, di mana mereka berhenti, di mana mereka bergerak. Wa hadza huwal masyru', ini termasuk perkara yang disyariatkan di dalam agama kita. Li'anna al-muslimina yahtajuna ila imamin yuqtaduna bih. Karena kaum muslimin butuh kepada seorang pemimpin yang dicontoh. Fahum yarawna iqamatal haji ma'al umara wa in kanu fussaqan. Maka ahlu sunnah wal jamaah berpendapat bahwasanya menegakkan ibadah haji, menunaikan ibadah haji harus dilakukan bersama dengan pemimpin, meskipun mereka orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan, melakukan kefasikan, keluar dari ketaatan. Karena kata fasik ay khuruj anit ta'ah. Yang dimaksud dengan fasik adalah keluar dari ketaatan. Meskipun mereka orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan, keluar dari ketaatan. Hatta wa in kanu yashrabuna al-khamra fil hajj. Kata Sulaiman, sampai meskipun mereka pemimpin-pemimpin tersebut ya, mereka meminum khamar di dalam pelaksanaan ibadah haji, la yaquluna hadza imamun fajir la naqbalu imamatah. Mereka ahlu sunnah tidak mengatakan ini pemimpin yang fajir, kita tidak menerima kepemimpinannya. Artinya mencabut dari ketaatan kepadanya. Li'annahum yarawna anna ta'ata waliyil amri wajibah. Karena sesungguhnya ahlu sunnah berpendapat, memiliki keyakinan mentaati pemimpin hukumnya wajib, bukan pilihan, tetapi itu suatu kewajiban yang diwajibkan di dalam syariat. Wa in kana fasiqan, meskipun mereka orang yang fasik, bisyarti alla yakhrujahu fisquhu ilal kufril bawah alladhi indana fihi minallahi burhan. Dengan catatan, kata Sulaiman, selama kefasikan yang dilakukan pemimpin tersebut itu tidak menyebabkan dia keluar dari Islam, jatuh ke dalam kekufuran. Alladzi indana fihi minallahi burhan. Ya. Benar-benar kita memiliki dalil yang kuat di sisi Allah bahwasanya dia telah nyata-nyata kufur. Selama baru dugaan-dugaan atau anggapan-anggapan, tidak boleh dicabut ke ketaatannya, ya. Karena Nabi mengatakan sampai kalian melihat ya kekufuran yang nyata, yang ada bukti di sisi Allah kelak. Sehingga nanti ketika kita di hadapan Allah kita bisa mempertanggungjawabkan ya, kenapa keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Adapun semata-mata kefasikan, maka dinasihatkan oleh Nabi agar kita senantiasa taat kepada mereka. Sampai kata Nabi, meskipun mereka memukul punggung-punggung kalian, mengambil hak-hak kalian, maka tetaplah taat, mendengar dan taat, dan mintalah hak kalian kepada Allah. Fahadha la ta'ata lahu, maka apabila pemimpin tersebut benar-benar telah keluar dari Islam, maka tidak ada ketaatan baginya. Wa yajibu an yuzala an tawalli umuril muslimin, dan pemimpin yang sudah keluar dari Islam ini wajib untuk
lepaskan dari kepemimpinannya terhadap urusan kaum muslimin. Ya. Walaupun di dalam masalah ini melengsarkan atau yang menjatuhkan pemimpin yang keluar dari Islam, ulama pun melihat maslahat mudarat. Ketika kaum muslimin tidak memiliki kekuatan, maka bersabar jauh lebih baik. Lakinil fujur alladhi dunal kufri mahma balag, akan tetapi fujur, kemaksiatan atau dosa-dosa selama itu masih di bawah kekufuran, bagaimanapun besarnya, fa innal wilayah la tazulu bihi, maka kepemimpinan tidak hilang dengan sebab dosa tersebut. Bal hiya thabitah, bahkan kepemimpinan itu senantiasa tetap, tidak boleh dihilangkan. Wa ta'atu li waliyil amri wajibatun fi ghairil ma'siyah, dan ketaatan kepada waliul amr, kepada pemimpin, hukumnya wajib di dalam perkara-perkara yang itu tidak mengandung kemaksiatan. Artinya walaupun pemimpinnya pemimpin yang zalim, pemimpin yang fajir, ketika mereka memerintahkan perkara-perkara yang ma'ruf, maka tidak boleh bagi kaum muslimin keluar dari ketaatan kepada mereka. Khilafan lil khawarij, ini berbeda dengan orang-orang khawarij. Orang-orang yang memang syiar mereka, dakwah mereka adalah bagaimana keluar dari waliul amr. Alladzina yarawna annahu la ta'ata lil imam wal amir idza kana 'asiyan. Di mana orang-orang khawarij mereka memiliki keyakinan bahwasanya tidak ada ketaatan bagi imam, bagi pemimpin apabila mereka asian, orang yang banyak melakukan kemaksiatan. Lianna min qa'idatihim annal kabira takhruju minal millah. Karena di antara kaidah yang mereka bangun, yaitu orang-orang khawarij, bahwasanya mereka memiliki keyakinan annal kabirah tukhriju minal millah, dosa besar itu bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ini i'tiqadnya orang-orang khawarij. Maka ketika mereka melihat waliul amr melakukan dosa-dosa besar, maka mereka menganggap mereka pemimpin tersebut telah keluar dari Islam sehingga halal untuk dicabut ketaatan. Dan ikhwani wa akhwati azanallah yakum, syiar seperti ini, ajaran seperti ini banyak kita dapatkan di zaman-zaman sekarang. Walaupun mereka tidak menamakan dirinya khawarij, tetapi nilai-nilai atau syiar-syiar ajaran khawarij ya banyak ada pada kelompok-kelompok tersebut, ya, di mana mereka banyak mencabut ketaatan kepada waliul amr dengan dalil, dengan hujjah bahwasanya pemimpin telah banyak melakukan kemaksiatan atau kezaliman. Wa khilafan li Rafidah, demikian juga Ahlussunnah menyelisih orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah. Alladzina yaqulun, di mana orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah mereka mengatakan innahu la imama illal ma'sum. Bahwasanya orang-orang Rafidah mereka memiliki keyakinan tidak ada imamah, tidak ada kepemimpinan kecuali al-ma'sum, imam-imam yang ma'sum. Imam-imam mereka yang ma'sum, yang terpelihara dari kesalahan. Wa innal ummatal islamiyyata mundu ghaba man yas'umunahu annahu al-imamul muntazar laysat ala imamin. Di antara keyakinan orang-orang Rafidah bahwasanya umat Islam sejak hilangnya imam muntazar, imam yang mereka tunggu-tunggu. Imam yang mereka tunggu-tunggu, sejak hilangnya imam yang mereka tunggu-tunggu, mereka mengatakan bahwasanya umat Islam sekarang tidak punya imam. Wala tab'anil imam bal hiya tamutu maitatal jahiliyah min dzalikal waqti ilal yaum. Ya, bahwasanya umat Islam tidak memiliki imam, dan apabila meninggal dalam keadaan jahiliyah, ya. Wa yaquluna innahu la imama illal imamul ma'sum. Orang-orang Rafidah mengatakan tidak ada imam yang wajib untuk ditaati kecuali imam yang ma'sum, imam yang mereka tunggu-tunggu.
wala hajja wala jihad ma'a ayyi amirin kana. Karena itulah mereka memiliki keyakinan tidak ada kewajiban haji dan jihad ya bersama dengan siapapun pemimpin, karena itu tidak dianggap oleh mereka. Karena jihad dan haji harus ditegakkan bersama imam pemimpin, dan mereka menganggap pemimpinnya belum datang, sehingga untuk saat ini belum ada kewajiban haji, belum ada kewajiban jihad. Ya. Li'annal imam lam ya'ti ba'du, karena imam yang mereka tunggu-tunggu sampai sekarang belum datang. Dan kata para ulama, sejatinya imam yang mereka tunggu-tunggu itulah ad-dajjal itu sendiri. Ya, itulah dajjal yang nanti akan muncul di akhir zaman. Lakin ahlu sunnati wal jama'ati yaqulun, akan tapi ahlu sunnah wal jamaah mereka berpendapat, nahnu nara iqamatul haji ma'al umara. Ya, kita ahlu sunnah berpendapat wajibnya menegakkan haji, menunaikan haji bersama dengan para pemimpin, sawa'un kanu abraran au fujjaran, baik mereka itu pemimpin-pemimpin yang taat maupun pemimpin yang jahat. Kadzalika iqamatul jihad ma'al amir, demikian juga menegakkan jihad itu harus dengan pemimpin. Tidak boleh orang per orang menegakkan jihad, kecuali jihad difa, jihad dalam rangka membela diri karena diserang, itu lain. Yang dimaksud di sini adalah jihad hujum dalam rangka menyerang, maka wajib ditegakkan bersama dengan pemimpin. Walau kana fasiqan, meskipun pemimpin tersebut orang yang fasik, yang banyak melakukan dosa. Wa yuqimunal jihad ma'a amirin la yusalli ma'ahumul jamaah, bal yusalli fi rihalihi. Dan mereka tetap menegakkan jihad bersama dengan pemimpin, meskipun pemimpin tersebut tidak menegakkan sholat jamaah. Artinya apabila didapatkan pemimpin-pemimpin yang fajir, pemimpin-pemimpin yang jahat, yang rusak agamanya, dan mereka tidak menegakkan sholat jamaah, maka tetap wajib menegakkan jihad bersama mereka, dan kaum muslimin sholat di rumah-rumah mereka. Fa ahlu sunnati wal jamaati ladaihim ba'du nazar, fayara ahlu sunnati wal jamaati wujuba iqamatil haji wal jihad ma'al umara wa in kana fujjaran. Ya, ahlu sunnah wal jamaah berpendapat wajibnya menegakkan jihad dan haji dan jihad bersama pemimpin, meskipun mereka adalah pemimpin-pemimpin yang fajir. Walakin hadza la ya'ni anna ahla sunnati wal jamaati la yarawna anna fi'lal amir munkar. Bukan berarti, kata Syekh Utsaimin, ya, ketika Ahlussunnah mengatakan wajibnya menegakkan syiar-syiar tersebut dengan pemimpin, meskipun mereka orang yang banyak bermaksiat, banyak melakukan kemungkaran, hal ini tidak berarti bahwasanya Ahlussunnah tidak menganggap itu sebagai kemungkaran. Perbuatan-perbuatan dilakukan oleh amir, pemimpin yang itu suatu kemungkaran, bukan berarti Ahlussunnah mendiamkan dan tidak menganggapnya itu kemungkaran. Bal yarawna annahu munkar, tetap mereka berpendapat itu suatu kemungkaran yang harus diingkari. Wa anna fi'lal amir lil munkar qad yakunu asyad min fi'li 'amatin nas. Bahkan kemungkaran yang dilakukan pemimpin itu akibatnya atau dampaknya jauh lebih berat, ya, pengaruhnya lebih rusak daripada dilakukan oleh umumnya orang-orang biasa atau rakyat biasa. Li'anna fi'lal amiril munkar yulzimu minhu ziyadah ala ismihi, ya, mahdzurani 'aziman. Karena perbuatan munkar yang dilakukan oleh pemimpin, di samping dosanya itu jauh lebih besar, maka ada dua dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin, al-awwal, yang pertama, al-iqtida'un nas bihi, bahwasanya kemungkaran tersebut akan mudah dicontoh oleh manusia, oleh rakyatnya. Wa tahawunuhum bihadzal munkar, kemudian manusia pun meremehkan kemungkaran tersebut, ya, karena kemungkarannya tersebar dan itu dilakukan oleh pemimpin-pemimpin mereka, sehingga mereka mencontohnya, mengikutinya, dan meremehkan kemungkaran tersebut.
Ini ya dampak negatif yang pertama. Wasani yang kedua, annal amir idza fa'ala al-munkar, seorang pemimpin ketika dia melakukan kemungkaran, sayaqillu fi nafsihi taghyiru ala ra'iyah, maka kemungkinan kecil dia akan berusaha merubah kemungkaran tersebut dari rakyatnya, karena dia sendiri yang mengerjakan. Seorang pemimpin kalau dia melakukan suatu kemungkaran, maka kecil kemungkinannya dia akan berusaha merubah kemungkaran tersebut dari rakyatnya, atau merubah kemungkaran yang semisal dengannya. Ya. Lakin akan tetapi kata Syaikhul Ahlus Sunnah wal Jamaah yaqulun, Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mengatakan, hatta ma'a hadzal amril multazam li hadzain mahdhurain aw li ghairihima, meskipun kondisinya seperti ini, akibatnya seperti ini, kemungkaran-kemungkaran pemimpin. Karena terkadang kita melihat sebagian hujah yang disampaikan oleh orang-orang yang menyimpang menyelisih Ahlus Sunnah di dalam masalah mensikapi pemimpin. Mereka mengatakan ini, ya kenapa mereka bersikeras untuk mengingkari kemungkaran waliul amr, pemimpin-pemimpin mereka? Karena kemungkaran pemimpin tidak sama dengan kemungkaran orang biasa. Dampaknya lebih berat, ya, akibatnya lebih rusak, karena mereka akan dicontoh, mereka akan diikuti oleh rakyatnya, mereka akan menyanyiakan kemungkaran yang lain dan seterusnya. Sehingga dengan tersebut, ya, dengan alasan seperti itu, maka kita wajib menghilangkan kemungkaran dari pemimpin. Adapun Ahlus Sunnah, kata Syekh Utsaimin, meskipun keadaannya seperti ini, ya, dampak dari kemungkaran pemimpin seperti ini, fa innahu yajibu alaina ta'atu wulatil umur, maka tetap bagi kita wajib untuk mentaati para pemimpin, wa in kanu usatan, meskipun mereka orang-orang yang bermaksiat, wa nuqimu ma'ahumul hajj wal jihad, al hajj wal jihad, dan kita senantiasa melaksanakan ibadah haji dan jihad bersama mereka. Wa kadzalikal jum'ah, demikian juga salat Jum'ah, nuqimuha ma'al umara walau kana fujjaran, kita senantiasa menegakkan syiar-syiar tersebut dengan pemimpin, bersama mereka para pemimpin meskipun mereka orang-orang yang fajir. Wal fal amiru idza kana yashrabul khamra mathalan, seorang pemimpin apabila mereka meminum khamar sebagai contoh, wa yadhlimun nasa bi amwalihim, dan mereka banyak berbuat zalim, merampas harta-harta manusia, nusalli khalfahul jum'ah, maka tetap kita wajib sholat Jumat bersama mereka. Karena di zaman dahulu, ya, sholat Jumat atau sholat hari raya itu bersama dengan pemimpin, dan pemimpin yang menetapkan, pemimpinnya yang mengatur urusan-urusan ibadah tersebut. Ya. Wa tasihhus shalah, dan sholat di belakang pemimpin yang fajir seperti ini tetap hukumnya sah, selama tadi mereka belum keluar dari Islam. Hatta inna ahlas sunnati wal jamaati yaraun sihatal jum'ati khalfal amirin mubtadi'. Bahkan ahlu sunnah wal jamaah berpendapat, kata Syaikhul, sahnya sholat Jumat di bawah pemimpin, ya, sahnya sholat Jumat di belakang pemimpin yang dia mubtadi, dia seorang pemimpin, dia juga pelaku bid'ah atau yang mengajarkan, menyebarkan bid'ahnya. Idza lam tasil bid'atuhu ilal kufri, selama bid'ahnya itu tidak sampai kepada bid'ah kekufuran. Karena bid'ah itu ada yang menyeret seseorang sampai kekufuran, ada yang tidak. Selama bid'ahnya tidak menjadikan dia jatuh ke dalam kekufuran, maka sholat di belakang pemimpin yang ahli bid'ah tetap dianggap hukumnya sah. Li'annahum yarawna anal ikhtilaf alaihi fi mithli hadzal umur syarrun. Kenapa? Ya. Karena ahlu sunnah mengatakan, ya, menyelisihi pemimpin di dalam urusan-urusan seperti ini adalah suatu keburukan. Karena nanti dampak buruknya, madharatnya jauh lebih besar. Berbeda ketika ahlu sunnah mensikapi ahlul bidah yang mereka tidak atau bukan sebagai pemimpin kaum muslimin. Ya, itu lain.
mereka keras di dalam mensikapinya. Adapun di dalam mensikapi pemimpin, maka mereka tetap menjaga persatuan kaum muslimin, ya, dan menghindari perselisihan sehingga mereka tidak menyelisihinya. Walakin la yaliqu bil amiri alladhi lahu imamatul jum'ah an yaf'ala hadzal munkarat, meskipun tidak selayaknya bagi para pemimpin yang mereka diberi amanah di dalam mengurusi imamah Jum'ah, ya, menjadi imam di dalam sholat Jumat untuk melakukan kemungkaran-kemungkaran seperti ini. Ya. Wa kadzalika aidan iqamatul a'yad ma'al umara alladzina yusalluna bihim abraran kanu aw fujjaran. Demikian juga di dalam menegakkan syiar-syiar berupa al-a'yad, peringatan hari besar Islam. Itu salat apa? Itu peringatan Idul Fitri maupun Idul Adha. Hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha itu juga dilakukan bersama dengan pemimpin kaum muslimin. Abraron kanu au fujjar, yang baik maupun yang jahat. Makanya di sini termasuk di antara syiar Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk di dalam menetapkan hari raya bagi kaum muslimin. Maka mereka menetapkannya bersama dengan pemimpin-pemimpin mereka. Walaupun mungkin mereka ada perselisihan di dalam menetapkan hari raya. Karena memang perselisihan di dalam menetapkan hari raya itu perselisihan yang sudah ada pada sejak zaman dahulu. Ya. Apakah satu matla atau dua matla, itu perselisihan yang panjang. Tetapi kata para ulama, ketika pemimpin sudah menetapkan sesuatu, maka perselisihan tersebut ditinggalkan dan kaum muslimin berhari raya bersama dengan pemimpin-pemimpin mereka. Wa bihadza tariq al-hadi'ah yatabayyanu anna ad-din al-islami wasatun bainal ghali fihi wal jafi fihi. Dengan memahami jalan seperti ini, ya, apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam di sini, bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mensikapi pemimpin, maka kita memahami bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang pertengahan antara sikap berlebih-lebihan dan sikap yang meremehkan. Agama Islam adalah pertengahan antara sikap berlebih-lebihan dan sikap meremehkan, termasuk di dalam mensikapi pemimpin. Sudah Isya belum, Pak? Sudah masuk Isya ya? Ya Pak Ustaz? Sudah, azan dulu ya.
Ya, kita lanjutkan. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mensikapi pemimpin, mereka ya bersikap wasat pertengahan, tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan. Artinya mereka tidak berlebih-lebihan di dalam membela pemimpin-pemimpin yang batil dan juga tidak meremehkan sehingga menyia-nyiakan hak mereka, mencabut ketaatan kepada mereka. Faqad yaqulu qail, kata Syekh Utsaimin, mungkin ada seseorang yang bertanya, kaifa nusalli khalfa haula? Bagaimana kita salat di belakang pemimpin-pemimpin yang seperti ini? Pemimpin-pemimpin yang fajir, yang banyak melakukan kemaksiatan, wa nutabi'uhum fil haji wal jihad wal jum'i wal a'yad. Dan kita mengikuti mereka pemimpin-pemimpin seperti ini di dalam urusan haji, jihad, salat Jum'ah maupun peringatan-peringatan hari-hari Islam. Panaqulu, maka kata Susaimin, li annahum a'immatuna, wajib bagi kita mengikuti mereka karena mereka adalah pemimpin-pemimpin kita. Nudinu lahum bis-sam'i wat ta'ah, kita senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin. Dan itu bagian dari agama kita. Kita menjadikan mendengar dan taat kepada pemimpin itu bagian dari kita beragama. Kita menunaikan, menjalankan agama ini dengan senantiasa taat dan mendengar pemimpin. Imtithalan li amrillah, ini dalam rangka merealisasikan firman Allah Tabaraka Ta'ala. Jadi ketika kita taat kepada pemimpin, itu dalam rangka kita menjalankan bagian dari kewajiban agama. Ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Di dalam surah An-Nisa ayat 59 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'allah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian semua kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri minkum, pemimpin-pemimpin di antara kalian. Jadi Allah yang langsung perintahkan kepada kaum muslimin agar mereka taat kepada pemimpin-pemimpin mereka. Wal amri Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulih. Dan ini juga dalam rangka merealisasikan, melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tunkiruna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian wahai kaum muslimin
Ya, sepeninggalku nanti, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian akan melihat atharah. Atharah dijelaskan yang dimaksud dengan atharah di sini adalah para pemimpin yang mereka lebih banyak mementingkan kepentingan mereka sendiri dan menyia-nyiakan kepentingan kaum muslimin. Pemimpin-pemimpin yang lebih banyak mementingkan kepentingan mereka sendiri dan tidak mengurusi kepentingan kaum muslimin. Wa umuran tunkirunaha, dan perkara-perkara yang banyak kalian ingkari. Keburukan-keburukan dari pemimpin yang banyak kalian ingkari. Ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat kepada para sahabatnya, pada kaum muslimin kita seluruhnya, bahwasanya kalian sepeninggalku nanti akan mendapatkan para pemimpin-pemimpin yang mereka lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri dan perkara-perkara yang banyak kalian ingkari. Qalu fama ta'muruna ya Rasulullah. Kemudian para sahabat mengatakan, apa yang Anda perintahkan kepada kami wahai Rasulullah? Artinya ketika kami dapatkan kondisi yang demikian, Anda sudah tidak ada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada. Kemudian para sahabat mendapatkan kondisi yang demikian, kaum muslimin mendapatkan kondisi demikian. Pemimpin-pemimpin yang zalim, yang banyak memikirkan kepentingan sendiri, tidak memikirkan kepentingan rakyatnya, dan mereka melakukan perkara-perkara munkar. Apa yang Anda perintahkan kepada kami wahai Rasulullah? Qalu, maka Nabi mengatakan apa? Addu ilaihim haqqahum, tunaikan hak-hak mereka. Nabi tidak mengatakan ya keluarlah ketaatan dari mereka, lawan mereka, jatuhkan mereka, tidak. Nabi mengatakan apa? Addu ilaihim haqqahum. Setelah sebelumnya Nabi sebutkan kalian akan melihat athara pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang banyak mementingkan sendiri, kemudian dia melakukan perkara-perkara yang mungkar. Nabi mengatakan addu ilaihim haqqahum. Ini syahidnya. Ini ya kenapa Ahlus Sunnah ya memberikan wasiat demikian, karena ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Addu ilaihim haqqahum, tunaikan hak-hak mereka. Wasallallahu haqqakum, dan mintalah kepada Allah hak-hak kalian yang tidak mereka tunaikan, dan mintalah kepada Allah hak-hak kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada para sahabatnya, kepada kaum muslimin ketika mereka nanti sepeninggal beliau mendapatkan pemimpin-pemimpin yang zalim. Beliau mengatakan addu ilaihim haqqahum, tunaikan hak-hak mereka para pemimpin. Wa haqquhum ta'atuhum fi ghairi ma'siyatillah. Apa hak-hak pemimpin yang diperintahkan oleh Rasulullah kita wajib untuk mentaatinya? Walaupun pemimpinnya seperti tadi, kata Syekh hak mereka adalah mentaati mereka selain di dalam perkara-perkara maksiat kepada Allah. Ya. Nabi ketika mengatakan addu ilaihim haqqahum, Nabi tidak sedang menjelaskan nanti kalian akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin yang istiqamah agamanya, pemimpin yang adil, menegakkan syariat Islam dan seterusnya, tidak. Justru Nabi menyebutkan pemimpin-pemimpin yang buruk, pemimpin-pemimpin yang mementingkan kepentingan sendiri, pemimpin-pemimpin yang banyak melakukan kemungkaran, umuran tunkirunaha, perkara-perkara yang banyak kalian ingkari, artinya perkara-perkara mungkar. Nabi sedang menjelaskan kondisi pemimpin yang demikian. Maka ini dalil yang sangat jelas. Maka bagi siapa yang mau mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nampak jelas baginya bagaimana batilnya penyimpangan dari orang-orang Khawarij dan yang semisalnya, yang mereka berhujjah dengan kezaliman pemimpin sebagai alasan mereka untuk mencabut ketaatan kepada mereka. Ini menyelisih wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan tunaikan hak mereka dan mintalah hak kalian kepada Allah. Wa an Wa'il ibn Hujr, dari Wa'il bin Hajar qala, ia berkata, wa an Wa'il ibn Hujrin qala, dari Wa'il bin Hujr qala, ia berkata,
Salamatu ibnu Yazid al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salamah bin Yazid al-Ju'fi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara'u yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana. Bagaimana menurut Anda? Ya, Salamah bin Yazid bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu? Bagaimana menurut Anda apabila ya kami diperintahkan oleh para pemimpin, qamat alaina umara, ya, ada pemimpin-pemimpin yang memimpin kami, yas'aluna haqqahum, yang mereka senantiasa meminta hak-hak mereka agar ditaati. Karena hak pemimpin bagi rakyatnya adalah ditaati perintah-perintahnya. Ya. Mereka senantiasa meminta agar ditunaikan hak-hak mereka, akan tetapi yamna'una haqqana, mereka mencegah, menghalangi hak-hak kami. Artinya mereka tidak menunaikan hak-hak rakyatnya. Fama ta'muruna, apa yang Anda perintahkan? Jelas sekali apa yang disampaikan oleh Salamah bin Yazid kepada Rasulullah. Bagaimana nanti kalau kami dapatkan keadaan ada pemimpin-pemimpin yang senantiasa menuntut hak mereka agar senantiasa ditunaikan rakyatnya, tetapi mereka menahan hak-hak kami, hak-hak rakyatnya, apa yang Anda perintahkan? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, isma'u wa ati'u. Dengarkan apa yang mereka sampaikan, mereka ucapkan, wa ati'u, dan taatilah mereka. Fa inna ma 'alaihim ma hamilu. Karena sesungguhnya mereka akan menanggung apa yang akan mereka bawa. Artinya mereka nanti akan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kewajiban mereka di hadapan Allah. Wa alaikum ma hamiltum, dan atas kalian apa yang menjadi beban kalian. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan. Maka kewajiban kita sebagai ra'iyah, kita tunaikan hak-hak pemimpin kita, yang itu menjadi kewajiban kita. Adapun pemimpin menunaikan kewajibannya atau tidak, nanti dia ya tanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alaihim ma hamilu, mereka akan menanggung kewajiban yang menjadi kewajiban mereka, dan kalian akan menanggung kewajiban kalian. Wa fi hadits Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, di dalam hadis Ubadah bin Samit, kalau hadis Salamah bin Yazid tadi dikeluarkan oleh Imam Muslim, kemudian di dalam hadis Ubadah bin Samit dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ia berkata, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaiat kami untuk senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin. Fil usri wal yusri wal mansyati wal makrah, baik di waktu susah maupun di waktu ya mudah, di waktu semangat maupun di waktu yang sempit, yang susah, yang tidak semangat, apapun di dalam keadaannya. Wa alla nunazi'al amra ahlahu, dan agar kami tidak mencabut urusan dari pemiliknya, mencabut ketaatan kepada pemiliknya, pada pemimpin. Qala, kemudian Nabi mengatakan, illa antarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan, kecuali kalian melihat kekufuran yang nyata, kekufuran dari pemimpin-pemimpin kalian, kekufuran yang nyata, yang jelas, indakum fihi minallahi burhan, yang kalian punya bukti di sisi Allah nanti. Ya. Kalian punya bukti yang jelas di sisi Allah. Ya. Wa li'annana law takhallafna an mutaba'atihim, dan karena kita, apabila kita tidak mau mentaati mereka, para pemimpin, la syaqaqna usata ta'ah alladhi yatarattabu ala syaqqihi umurun azimah. Kalau kita tidak mengikuti para pemimpin, maka kita telah merusak ketaatan
kepada para pemimpin-pemimpin kita yang itu akan menimbulkan ya perkara-perkara yang besar, wa masaib jasimah, dan musibah-musibah yang besar. Banyak perselisihan, banyak pertumpahan darah, tidak terjaganya hak-hak urusan kaum muslimin dan seterusnya. Madarat-madarat yang lebih besar sebagaimana tadi disampaikan oleh Syekhul Islam ya, bahwasanya tidak ada satupun usaha untuk menghilangkan ya pemimpin-pemimpin yang zalim yang itu menyelisih petunjuk Nabi, melainkan mafsadat yang ditimbulkan, akibat dampak yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada kerusakan pemimpin itu sendiri. Sebagaimana banyak kita saksikan di dalam kehidupan. Wal umurul lati fiha ta'wilun wa ikhtilaf bainal ulama. Kemudian Syekh Utsaimin menjelaskan bagaimana terkait dengan perkara-perkara yang itu merupakan perkara-perkara ikhtilaf yang ada di antara para ulama. Idza takabaha ulatul umur. Perkara-perkara yang itu merupakan ta'wil wal ikhtilaf, urusan-urusan yang masih menjadi perselisihan perdebatan di antara para ulama ya. Apabila para pemimpin masuk di dalam urusan-urusan tersebut ya, la yahillu lana munabadzatuhum wa mukhalafatuhum, maka tidak boleh bagi kita untuk melawannya dan menyelisihi mereka para pemimpin. Ini kalau urusan-urusan yang menjadi perselisihan para ulama ya, bukan urusan-urusan yang qat'i yang jelas ya. Maka kata beliau tidak boleh bagi kita untuk menentangnya dan menyelisihinya. Lakin yajibu alaina munasahatuhum biqadril mustata' fima khalafu fih. Akan tetapi kewajiban kita adalah memberikan nasihat kepada pemimpin sesuai apa yang kita mampu lakukan ya, di dalam perkara-perkara yang mereka menyelisih dalam urusan-urusan khilafiyah tersebut. Mimma la yasughu fihi al-ijtihad ya. Ya. Apa? Kewajiban kita adalah memberikan nasihat kepada pemimpin sesuai kemampuan kita apabila pemimpin-pemimpin kita ya menyelisih perkara-perkara sudah jelas-jelas tidak ada unsur ijtihad di situ. Perkara-perkara yang sudah jelas menyelisih syariat, maka wajib bagi kita untuk menasihatinya. Amma ma yasuhu fihi al-ijtihad, adapun perkara-perkara yang di dalamnya ada ijtihad, ada memungkinkan perselisihan di antara ulama, termasuk di dalamnya seperti penetapan hari raya dan seterusnya yang banyak kita dapatkan setiap tahun di negara kita. Hampir setiap datanya hari raya Idul Fitri, Idul Adha, muncul permasalahan seperti ini. Dan ini permasalahan-permasalahan yang ada khilaf di antara ulama. Maka ketika pemimpin sudah menetapkan di dalam perkara-perkara seperti ini, kata Syekh Utsaimin, fa nabahatsu ma'ahum fi bahtsu taqdirin wa ihtiramin. Maka kita, maksudnya para ulama yang punya kemampuan di situ, membahas urusan-urusan ijtihadiyah, permasalahan-permasalahan khilaf tersebut bersama pemimpin dengan senantiasa menjaga kehormatan mereka, memuliakan mereka, linubayyina lahumul haq, agar kita bisa menjelaskan mana yang benar di dalam urusan tersebut, la ala sabilil intiqam lahum wal intisali nafsi, bukan dalam rangka yang menentang mereka atau membela diri. Wa amma munabadzatuhum wa adamu ta'atihim falaysa min tariqi ahli sunnati wal jamaah. Adapun menentang pemimpin dan tidak taat kepada pemimpin, ini bukan termasuk jalan ahlu sunnah wal jamaah. Makanya kalau kita lihat bagaimana nasihat para ulama di dalam masalah-masalah khilafiyah seperti itu, ketika pemimpin sudah menetapkan, walaupun ya dia mungkin alim tersebut berpendapat beda dengan masalah itu, kalau pemimpin kalian sudah tetapkan maka ikuti pemimpin kalian. Kenapa? Karena menjaga persatuan itu lebih diutamakan. Apalagi itu masalah-masalah yang ada ruang khilaf di situ. Ya, ada ruang khilaf di situ, maka tidak selayaknya bagi kaum muslimin mereka menyelisih pemimpin. Ini sikap yang paling selamat. Kalau kita lihat bagaimana pendapat para masyayikh kita ya, di dalam termasuk masalah penetapan Idul Fitri, Idul Adha, ya, walaupun mungkin pemimpin kita menyelisihi,
ya, pendapat yang lebih rajih, pendapat yang lebih kuat menurut kita, ketika mereka sudah menetapkan sesuatu maka wajib mengikutinya. Wajib mengikutinya. Kenapa? Karena ini permasalahan khilaf, dan mengikuti pemimpin akan menghilangkan, ya, menghilangkan perselisihan, menghilangkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Terlebih lagi ketika pemimpin kita, ya, menggunakan cara-cara yang ditetapkan oleh syar'i, misalkan di dalam ru'yatul hilal dan seterusnya, maka ini lebih ditekankan lagi. Yang jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mensikapi pemimpin, tidak boleh bagi kita untuk mencabut kekuasaan, mencabut ketaatan kepada waliul amr, dan melepas ketaatan kepada mereka. Wajib bagi kita untuk senantiasa mentaati mereka di dalam perkara-perkara selama itu bukan kemaksiatan. Selama bukan kemaksiatan. Adapun kemaksiatan, maka tidak ada kewajiban untuk taat kepada waliul amr. Tetapi perlu dicatat di sini, bukan berarti tidak ada kewajiban taat, berarti kita menentang, bukan. Jangan disalah fahami, ya. Nah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah, ini sebagai hujah, dalil untuk mencabut ketaatan atau mencabut kekuasaan dari seorang pemimpin kemudian melawan mereka, bukan itu. Karena ini tidak sesuai dengan petunjuk Nabi tadi. Ketika Nabi mengatakan fama ta'muruna, apa yang Anda perintahkan kepada kami, Nabi tetap mengatakan, ya, taatilah, tunaikanlah hak-hak mereka, ya, dan mintalah hak kalian kepada Allah, ya. Nabi tidak mengatakan cabutlah ketaatan dari mereka, ya, lawanlah mereka, tidak. Tetapi Nabi tetap mengatakan addu ilaihim haqqahum wasallallahu haqqakum, tunaikan hak mereka dan mintalah hak kalian kepada Allah, dan hak mereka itu ditaati, ya. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan apa tadi? Agar senantiasa isma'u wa ati'u, ya, isma'u wa ati'u, tetap kalian mendengar dan taat. Ini petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mensikapi pemimpin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak terkena fitnah sebagaimana fitnahnya orang-orang Khawarij atau orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Rafidhah yang mereka menyelisih petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mencabut ketaatan kepada pemimpin-pemimpin mereka. Dan ini nasihat bagi kaum muslimin secara umum, agar mereka senantiasa menjaga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan jalan seperti inilah maka kaum muslimin akan banyak mendapatkan kemaslahatan, ya, kebaikan akan terjaga, ya, hak-hak akan terpelihara, dakwah akan terpelihara ketika mereka senantiasa memperhatikan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.